Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bahagia. Oke, kembali lagi di channel ini pada pembahasan algoritma pemrograman. Oke, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita kali ini masuk ke pengertian variabel. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendahuluan dasar-dasar mengenai pemrograman coding menggunakan Scratch dan juga Python. Oke, untuk kali ini aku akan menjelaskan apa itu variabel. Jadi dalam membuat sebuah variabel, kita mengandalkan ingatan untuk menggunakannya kembali dalam memenuhi sebuah tugas. Jadi variabel adalah sebuah wadah bernama yang menyimpan nilai. Apa maksudnya? Analoginya adalah seperti kita memakai memori kita. Jadi analogi dari variabel di kehidupan nyata adalah melalui memori manusia. Kita menggunakan memori dengan tujuan untuk mengingat seluruh jawaban, begitu ya. Yang mana nanti jika di dalam coding kita akan membutuhkan sebuah jawaban ya dari pertanyaan yang bisa kita gunakan sepanjang program. Oke. Nah, di sini setelah variabel nanti ada tipe data atau jenis data. Yang akan dibahas nanti adalah yang pertama adalah string. String merupakan teks yang berisi sebuah informasi mengenai nama, angka, maupun sekedar sepotong teks. Oke, yang kedua ada numbers. Jadi numbers ini ada dua macam ya, yaitu integer untuk bilangan yang bulat, kemudian float dan double untuk bilangan desimal. Namun yang akan kita bahas di sini nanti adalah integer, yang nanti juga akan kita gabungkan dengan string begitu. Ya, kemudian yang ketiga ada boolean. Ini digunakan saat kondisi nilai itu bisa bernilai benar atau salah, ya atau tidak, dan jika dalam bahasa komputer yaitu nilai 0 atau nilai 1. Oke. Mungkin kita langsung aja ke aplikasi Scratch-nya dan Python. Oke, kita sudah masuk ke dalam Scratch-nya. Aku akan langsung jelasin aja mengenai variabel ya. Oke, variabel adalah tadi sebuah wadah ya yang berisi jawaban atau nilai yang bisa kita pakai terus sepanjang program begitu. Jadi di sini sudah ada sebuah pertanyaan yang menanyakan siapa namamu. Gitu. Kemudian di sini sudah tersedia kolom jawaban seperti pada materi sebelumnya. Oke. Untuk variabel kita bisa menyimpan sebuah nama ya yang sudah kita terima, itu melalui apa? Di sini di blok yang berwarna oranye, variables. Lalu kita klik sini make variable, kemudian kita isikan nama. Oke, kita akan isikan sebuah nama. Contoh. Oke. Nah, di sini sudah ada variabel baru ya yang bernama nama di sini ya. Dan juga tampilannya juga muncul di sebelah kanan sini. Oke. Nama ini bernilai 0. Oke, bagaimana sih untuk kita memberikan sebuah nilai kepada nama ini? Yuk kita lepas yang answernya ini. Oke. Kemudian yang nama ini bisa kita tarik ke sebelah kanan. Oke, setelah menyeret sebuah ini nama ya. Nama ini kita juga perlu untuk membaca sebuah variabelnya, itu dengan set ini. Oke, set kita tarik. Nah, set variabel. Di sini my variabelnya bisa kita ganti ya dengan variabel yang sudah kita buat tadi. Itu nama. Oke. Lalu untuk jawabannya kita beri sini. Nah, untuk jawaban dari inputan tadi itu ada di dalam sebuah answer. Nah, answer ini bisa kita pasang di dalam set ini ya. Nah, seperti ini.
Ayo kita coba. Di sini sudah muncul pertanyaan siapa namamu. Kita masukkan sebuah nilai, lalu enter. Nah, ini sudah muncul sebuah jawaban atau sapaan kembali dari jawaban yang telah kita isi, yaitu elang. Dan juga kita mengeset atau kita mengatur sebuah variabel nama ya di dalam sini, yaitu elang tadi. Oke, ini kita juga bisa menambahkan variabel lain seperti umur misalkan. Umur. Oke. Bisa kita berikan sebuah setelah menambahkan variabel umur ya, berapa umur kita bisa buat program seperti ini. Misalkan variabel, kita set variabel di bawah sini ya, untuk umur ya. Kan umurnya bisa kita langsung kita isikan sejumlah 19 misalnya, contoh. Oke. Kemudian kita bisa memberikan sebuah jeda ya di sini ya. Variabelnya bisa kita ambil di sini sebuah umur. Oke, kita akan coba jalankan, running. Di sini program masih berada di atas ini ya, menanyakan sebuah nama. Nah, kita akan memasukkan input nama. Oke. Nah, ketika kita sudah mengenter, maka program akan langsung turun ya, membaca perintah-perintah yang ada di sini, mulai dari memasukkan mengeset nama ya dari jawaban yang kita inputkan, kemudian dia akan mengeset sebuah variabel umur ke 19, kemudian dia akan membaca sebuah perintah sapaan dari nama tadi, kemudian dia akan mengatakan umur kita. Umur ini adalah variabel yang sudah kita set di atas. Kita akan coba enter. Enter. Hello elang, your age is 19. Di sini sudah muncul sebuah umur ya, variabel 19 yang ditandai dengan lambang yang ada di sini. Oke, kita sudah masuk ke dalam sebuah aplikasi Replit-nya ya. Di sini kita akan membuat program yang sama dari scratch tadi dalam bentuk Python seperti itu. Di sini kita sudah ada sebuah coding ya, berupa inputan nama tadi, pertanyaan nama, kemudian jawaban dari nama. Nah, jadi di sini nama di sini itu juga berfungsi sebagai variabel. Jadi apapun yang diinput di sini itu tersimpan di dalam sebuah variabel nama begitu ya. Mungkin dari coding sederhana ini kita akan contoh, kita akan kasih lihat bagaimana contoh ini. Kita coba run. Di sini ditanyakan siapakah namamu, kemudian kita akan jawab ini ya, kemudian jawaban dari
pertanyaan itu masuk ke dalam sebuah variabel ya. Variabel di sini adalah nama, variabel name. Kemudian kita panggil lagi di sini. Jadi sebuah variabel name ini ada bernilai elang gitu, karena kita tadi menginput sebuah nama. Di sini jika kita kursor kita arahkan ke sebuah nama ini, dia akan menunjukkan variabel nama sama dengan .2 string gitu. Oke, bagaimana untuk menambahkan umur tadi? Kita akan contohkan, mungkin umur itu kita contohkan age ya. Nah, age ini bisa kita simbolkan sebagai umur, atau juga bisa dalam bentuk user age ini. Nah, untuk di Python sendiri memudahkan kita untuk membaca ya, itu sebuah variabel apa, itu kita menggunakan underscore seperti ini tanpa spasi. Nah, dari sini bisa kita masukkan sebuah bentuk variabel ya, sebuah jenis data. Di sini yang kita perlukan adalah karena kita memasukkan angka, kita memerlukan integer di sini, integer, kemudian input, dan dalam kurung kita akan bertanya nama di sini. How old are you? Oke, kita tap aja. Nah, untuk di sini kita bisa lihat di bagian belakang sini ada dua tutup kurung ya. Tutup kurung yang di dalam ini adalah milik pertanyaan inputan how old are you gitu. Kemudian untuk yang di luar kita di sini diberikan untuk sebuah variabel tadi. Kemudian bisa kita coba berikan dari jawaban yang sudah ada di sini ya. Nanti kita akan coba tambahkan sebuah umur ini dengan sebuah angka, misalkan contoh seperti ini, umur di masa depan. Betul. Share. User age plus 10. Kita contohkan, kita tambahkan dengan nilai 10 ya. Ini kita akan coba print. Sini sudah ada ininya, sudah ada saran dari program itu sendiri ya. Kita bisa langsung tap aja jika sesuai. In 10 years you will be. Nah, aku akan jelasin juga kenapa di sini isinya adalah string ya, karena ini untuk agar bisa menambahkan sebuah angka begitu, atau memunculkan sebuah angka yang mana user egg ini kan berisi sebuah angka, maka dijumlahkan 10 juga di sini. Agar bisa dijumlahkan, maka kita buat dalam bentuk string gitu. Nah, kita akan coba untuk run. Kita akan coba kodenya. Pertama kita akan masukkan nama. Enter. Nah, mungkin di sini akan ada sedikit masalah ya, karena setelah kita menyapa, kita seharusnya menunggu dulu delay, tapi nggak masalah, untuk ini hanya untuk contoh aja. Kemudian di sini kita ditanyakan sebuah kita ditanyakan umur. Kita input aja seperti ini, angka, kemudian kita enter. Ini akan muncul dalam 10 tahun kamu akan berumur 29 tahun. Jadi tadi jenis data tadi berfungsi untuk mengidentifikasi ya, ini data apa yang sedang kita masukkan. Kenapa di sini kita integer ya, agar
hasil dari user age ini atau nilai dari variabel user age ini itu bisa dijumlahkan dengan angka 10 ya, juga dengan sebuah nilai gitu. Nah, jika ini bernilai kemudian ditambahkan dengan nilai juga, maka nilai itu akan bertambah gitu. Nah, kenapa di sini menggunakan string? Karena kita akan memunculkan sebuah angka namun bukan untuk dijumlahkan gitu. Karena seperti pengertiannya, string adalah sebuah sepotong teks begitu. Oke, mungkin untuk penjelasannya sampai di sini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita akan lanjut ke activity 2 atau kita akan coba berlatih membuat sebuah program ya menggunakan Scratch dan juga Python. Oke, kita masuk ke sebuah tugas ya, activity 2. Di sini kita diminta, yang pertama adalah kita meminta nomor 1. Kita diminta membuat variabel ya bernama number 1, kemudian disimpan. Kemudian kita menanyakan sebuah variabel ya berisi number 2 dan kita harus menyimpan juga. Kemudian kita harus menjumlahkan number yang ada di nomor yang ada di number 1 dan juga number 2. Setelah dijumlahkan nomor 1 dan nomor 2, kemudian kita disuruh untuk mencetak ya hasil dari penjumlahan itu. Oke, kita langsung aja masuk ke Scratch dan juga Replit-nya. Oke, kita sudah masuk ke Scratch-nya ya. Sini kita hapus aja. Kita tadi pertama diminta untuk menambahkan sebuah variabel ya. Variabel number 1, number 1 atau dan juga number 2. Kita masukkan aja number 1. Oke. Kemudian variabel lagi number 2. Oke, karena kita hanya perlu nomor 1 dan nomor 2 di sini, kita hapus centang dari nama dan juga umur ya, agar tampilan di sini lebih mudah aja. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam programnya. Pertama kita diminta untuk set nomor untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita siapkan saja di sini. Ada 2 ya. Di sini untuk nomor 1, kemudian nomor 2. Oke, kita diminta untuk mengisi nomor ask. Ini kita akan bertanya ya. Pertama kita akan menanyakan nomor 1 ini. Nah, kita isikan seperti ini. Nomor 1 tuh. Nah, karena ini ada sebuah pertanyaan, maka kita perlukan jawaban. Jadi dari jawaban ini kita akan mengset berapakah nilai yang ada di dalam nomor 1. Oke, kita lakukan dengan cara yang sama, cukup bisa di copy paste saja, bisa kita hapus ya. Oke, sini nomor ganti nomor 2. Sini seperti ini. Jadi dari pertanyaan ini ya, itu kita akan menyimpan sebuah jawaban ke dalam sebuah variabel. Itu berlaku untuk nomor 1 dan juga nomor 2. Oke, setelah itu kita tadi diminta untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan, kita buat variabel lagi nih. Variabel lagi untuk penjumlahan. Oke, kita gunakan kode sum aja. Oke, enter. Ya, kemudian
kemudian kita akan set nih, set variabel sum. Dari mana ya? Dari penjumlahan nomor variabel 1 dan variabel 2. Dengan apa? Kita ke bar yang berwarna hijau, kita cari penjumlahan seperti ini. Oke. Klik di sini. Kemudian kita akan isikan variabel 1 dan variabel 2 di sini ya. Variabel 1. Oke. Oh. Sorry. Variabel 1 dan variabel 2. Oke. Setelah menjumlahkan, kita diminta untuk membacakan hasil dari penjumlahan ini. Kita akan butuh sebuah perintah di sini ya, yang akan membacakan hasil dari penjumlahan tadi. Ya, kita pakai seperti biasa, join. Sum is, kita akan masukkan jawabannya ya. Sum di sini. Oke, di sini sudah ada 3 variabel yang dimana nanti kita diminta untuk mengisikan sebuah angka. Oke, kita akan coba kita run. Nah, langsung ditanya nomor 1, kita coba isi 2, lalu enter. Nah, enter, kita langsung ditanyakan untuk nomor 2, dan jawaban dari inputan tadi, pertanyaan yang pertama itu masuk ke dalam variabel yang pertama. Kemudian nomor 2 kita ditanyakan lagi, kita akan masukkan angka baru, misal 3, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul jawabannya, itu the sum is 5, atau hasil dari penjumlahannya adalah 5. Oke, dan ini juga kita bisa lihat di sini bahwa variabel-variabel ini menyimpan jawaban yang sudah kita input tadi. Pun jika kita akan mengganti angkanya ya, di sini variabel tidak akan hilang ya, karena kita masih menjalankan program yang sama. Coba kita dengan angka yang berbeda ya, 10, enter. Sini yang tadinya nomor 2 jadi terisi 10, kemudian yang nomor 2 ya, itu dari 3 kita akan coba ganti menjadi 15, enter. Nah, penjumlahannya sudah tepat ya, 10 ditambah 15 ada 25, dan juga variabel di sini sudah berubah. Oke, kita lanjut ke dalam bentuk Python-nya begitu. Ini program yang contoh tadi kita hapus saja. Kita akan coba hal yang sama ya, yang kita akan coba hal yang sama yang dilakukan di Scratch tadi, tapi kita akan coba buat di dalam program Python. Oke, pertama tadi kita diminta untuk mengisi variabel 1 ya. Oke, nah kita sudah masuk ke sebuah Python ya. Kita akan coba membuat program yang sama seperti di Scratch tadi menggunakan Replit. Yang pertama kita diminta untuk ini ya, langsung aja untuk memasukkan sebuah variabel. Oke, bernama nomor 1. Kita tanyakan ini input. Oke, number ini pertanyaan.
kemudian kita memberikan nilai variabel ke nomor 2. Oke. Setelah itu kita menjumlahkan dengan menambahkan variabel sum. Kemudian nomor 1 plus nomor 2. Kemudian print, kita harus mencetak sebuah hasil penjumlahannya. Di sini sudah tersedia, kita langsung klik tab aja. Yes. Okay. Dan jangan lupa untuk sum di sini kita berikan sebuah variabel string ya, str ini. Nah, kita simpan dalam kurung. Oke, kita akan coba ya. Nomor 1 kita masukkan angka 5. Nomor 2 kita masukkan angka 10. Coba kita akan enter apakah sudah sesuai. Nah, ternyata di sini salah terdapat kesalahan nama gitu ya. Di sini diberitahu bahwa nomor 1 tidak terdefinisi. Nah, berarti apa yang salah? Salah adalah di sini. Di sini ada terdapat perbedaan nama variabel. Kita harus sesuaikan ya agar bisa dijumlahkan begitu. Coba hapus yang ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengganti nama variabelnya. Kita sesuaikan dengan variabel yang kita buat tadi, itu number kemudian underscore begitu, number 2. Oke, kita akan coba. Project nomor 1 kita masukkan angka 5, enter, kemudian angka 10, enter. Nah, wah, ternyata di sini yang muncul adalah angka 5 dan angka 10 digabung. Padahal yang kita butuhkan adalah penjumlahan angka 5 dan penjumlahan angka 10, bukan digabung ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, seperti aturan yang tadi, bagaimana caranya agar bisa dijumlahkan? Ini kita berikan dia sebuah masukkan jenis datanya. Maka untuk bisa jumlahan kita akan masukkan dia sebagai integer seperti ini. Oke. Integer. Lalu lakukan hal yang sama dengan ini. Ya. Coba objek, kita masukkan angkanya 5, enter 10, kita enter. Nah, sini sudah muncul jawabannya, yaitu 5 tambah 10 adalah 15. Kenapa di sini bisa tepat? Karena kita sudah menentukan mengidentifikasi variabel ke dalam salah satu jenis data, yang dalam hal ini adalah integer. Kenapa kita pakai integer? Karena kita membutuhkan sebuah angka ya, yang bernilai yang bisa dijumlahkan begitu antara nomor 1 dan nomor kedua. Oke, mungkin untuk contoh latihan programnya sampai sini. Selanjutnya kita akan coba ke projectnya. Oke, terima kasih. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk video materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bisa diaplikasikan
bagi teman-teman yang membutuhkan gitu. Nah setelah ini akan aku bantu juga untuk masuk ke dalam sebuah project yang nanti akan aku coba gimana aku akan coba upload di video selanjutnya begitu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.